Slamet Riyadi. Cekidot. Cheers. Mantap. Slamet Riyadi lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927 dengan nama Sukamto. Ayahnya Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo adalah seorang abdi dalam sekaligus perwira di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara ibunya Suyati membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan buah. Sukamto kecil pernah terjatuh dari gendongan ibunya saat masih berusia 1 tahun. Sejak itu, ia sering sakit-sakitan. Tubuh kecilnya kurus, kering, dan sangat lemah, sehingga mudah diserang berbagai penyakit. Keluarga Sukamto yang tinggal tidak jauh dari lingkungan keraton Solo menganut ajaran kejawen. Maka ditempuhlah ikhtiar yang sesuai tradisi Jawa terkait kondisi Sukamto, yakni dengan cara menjualnya kepada salah satu kerabat, yakni pamannya yang bernama Warnin Harjo. Sebagai syarat, nama Sukamto harus diganti agar terhindar dari mara bahaya. Nama yang dipilih adalah Slamet demi harapan untuk keselamatan hidupnya. Semenjak itu, Sukamto resmi menyandang nama baru, yaitu Slamet. Nama tambahan Riyadi diperoleh Slamet ketika ia duduk di bangku sekolah menengah milik Mangkunegaran di Solo. Nama tersebut diberikan karena di sekolah itu cukup banyak siswa yang bernama Slamet. Mengenang Ignatius Slamet Riyadi, Brigadir Jenderal Anumerta 1996 bagian 11. Slamet Riyadi lulus dari sekolah menengah pertepatan dengan kalahnya Belanda dari Jepang yang kemudian mengambil alih wilayah Indonesia pada 1942. Slamet yang saat itu baru berusia 15 tahun memutuskan merantau ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan di Akademi Kelautan milik pemerintahan militer Jepang. Hingga suatu malam di dekat stasiun Gambir, Slamet Riyadi bersua dengan para pejuang yang bergerak secara sembunyi-sembunyi dengan harapan bisa mengusir Jepang suatu saat nanti. Nah, ketika Jepang akhirnya kalah oleh sekutu dalam Perang Dunia II, Slamet Riyadi mengajak rekan-rekannya sesama pelaut untuk turut mengangkat senjata. Salah satu gebrakan Slamet Riyadi dan rekan-rekannya pada masa itu adalah berhasil membawa kabur kapal milik Jepang, serta menggalang kekuatan dari para prajurit Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam Kesatuan Militer Bentukan Dai Nippon atau National Geographic Indonesia 23 September 2013. Slamet Riyadi kemudian kembali ke Solo untuk membantu perjuangan rakyat di sana hingga akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, ia sepenuhnya membaktikan diri untuk mempertahankan kemerdekaan RI karena Belanda yang ingin berkuasa lagi telah datang kembali. Bergabung dengan Angkatan Perang RI, Slamet Riyadi langsung terlibat sentral dalam berbagai aksi perjuangan melawan Belanda, termasuk agresi militer Belanda 1 dan 2 yang masing-masing terjadi pada 1947 dan 1949. Slamet Riyadi memimpin serangan umum kota Solo selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 1949. Serbuan frontal ini mengakibatkan 7 tentara Belanda tewas dan 3 orang lainnya menjadi tawanan. Sewan Susanto, Perjuangan Tentara Pelajar dalam Kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan ini membuat Slamet Riyadi semakin dilibatkan dalam misi-misi berikutnya yang tak kalah penting. Selain itu, usai serangan umum kota Solo, Slamet Riyadi dibaptis di Gereja Santo Antonius Purbayan Solo. Namanya kemudian menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Slamet Riyadi meninggal dunia terlalu dini pada 4 November 1950, tepat hari ini 71 tahun lalu. Perutnya terkena berondong peluru di depan gerbang benteng Victoria di Kota Ambon. Usai tertembak, Slamet Riyadi langsung diamankan untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Meskipun perutnya terluka parah, ia terus memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon, di rumah sakit darurat di atas kapal perairan Tulehu, Maluku Tengah,
dokter dan tenaga medis lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Slamet Riyadi. Namun Tuhan berkehendak lain. Sukamto yang namanya sudah diganti menjadi Slamet dengan harapan selalu mendapat keselamatan ternyata tidak tertolong. Di hari yang sama, pukul 11 malam, Slamet Riyadi menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad sang perwira muda dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Sedangkan sebagian tanah kuburannya dibawa ke Surakarta untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti, Solo.